Halo, bolo-bolo Mas Bim, ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya membawa teman sparring otak, teman yang tidak menyenangkan, sesuai dengan namanya, Novan. Panggilannya Novan Tekken, karena dulu senengannya main Tekken ya. Ketahuan ya usianya berapa ya? Iya. Iya. Anda tupoksinya apa di sini? Tapi kita milenial. Oh, Kita milenial. Kita adalah orang-orang yang mungkin akan jadi calon pemimpin-pemimpin menggantikan para boomer-boomer. Agent of change. Agent of change. Jadi biasanya mahasiswa kita. Tapi gini, ini memang agak aneh ini ya logika podcast kita hari ini ya. Kan biasanya kalau saya ngundang orang itu kan sebagai narsum. Nah, ini saya undang sebagai host. Ya, hari ini saya sebagai narsumnya siapa ya? Aku Dewi. Ya. Ya, saya semoga perkenalkan dirimu. So, seperti kata Bapak DPR, kita raih jelata. Saya hari ini akan menggantikan Pak Wim ya, Mas Wim di sini untuk menjadi host di sini. Karena apa? Karena memang kemampuan atau literasi politiknya tentang masalah politik ya, itu Mas Wim lebih punya daripada saya. Maka saya hari ini akan menjadi hostnya untuk Mas Wim. Oke, sore Mas Wim. Hari ini cukup cerah. Hari ini tempatnya enak sekali di sini, hijau dan segar. Aneh ya, tidak semembara yang terjadi di luar ya. Ya, sebetulnya. Oke, mendengar dari berita-berita hari ini, Mas Bim, apa yang terjadi hari ini di Indonesia ini? Ya, ngeri sih. Apa yang terjadi chaos di mana-mana hari ini ya. Kalau saya lihat ini kan berawal dari tuntutan terhadap DPR. Jadi kan awalnya kalau kita tarik ke belakang ya, itu kan berawal dari joget-joget. Joget-joget. Kenapa joget-joget? Ya, saya yakin di dalam peristiwa itu yang disampaikan oleh Pak Presiden kan banyak hal. Tapi yang terframing di luar ini kan memang salah satunya adalah kenaikan gaji. Konon ya. Karena juga dibantah juga oleh kemarin saya lihat Pasha Ungu dan direvisi. Kemarin katanya direvisi. Ya, saya nggak tahu ya. Dia bilang tapi kan informasinya sampai keluar kan seperti itu, gaji dinaikin dan disambutlah dengan joget-joget, ya kan? Dan itu wajar. Kan DPR kan orang-orang partai kan party, ya harus joget dong. Informasinya begini, mereka mewakili kita. Jadi mereka mewakili kita untuk merasakan makan enak. Mereka mewakili kita untuk dapat tunjangan problem banyak. utamanya adalah ketika ya kita tahu lah sejak lama kan sistem politik kita ini kan ya seperti ini ya. Sistem politik kita ini kan bisa dibilang kotor ya, busuk seperti itu. Dan semua rakyat juga sejak lama sudah jengah dengan politisi. Nah, cuman kan memang kemarin itu problemnya bagaimana anggota DPR ini merespon ya. Ada beberapa anggota DPR yang merespon dengan sangat arogan. Nah, kemudian ditambah lagi, nah ini kejadian ini. Ada driver ojol yang terlindas, ya terlindas oleh mobil rantis seperti itu. Nah, kita tahu, jadi kan udah kulminasi ini kan, masyarakat ini cenggah sama politisi, sama DPR, cenggah juga sama aparat penegak hukum, sama polisi. Nah, ini kan menjadi satu bahan bakar yang luar biasa. Ditambah lagi kondisi kita sehari ini kenapa sih? Hari ini rakyat susah loh. Rakyat susah, benar. Iya, makan susah, cari kerjaan ya susah. Saya aja sebagai pengusaha aja sekarang megap-megap seperti itu ya. Ya kalau orang kepepet, ya dia akan butuh suatu hiburan, pelampiasan gitu loh. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi itu kan sudah terjadi lama ya, dari zaman SBY bahkan, dari zaman Jokowi. Tapi pada saat itu kan ekonomi masih lumayan lah. Sehingga ketidaksukaan terhadap politisi itu hanya berhenti di ruang-ruang debat publik, noise aja di sosial media ya. Kalaupun turun ke lapangan ya tidak benar-benar skala masif seperti sekarang. Nah, tapi sekarang bayangkan lu susah makan ya, butuh survive, kemudian wakil rakyatnya nggak empatik, ngerespon dengan arogan, terus ada yang kelindes polisi gitu kan. Ya sudah jadi ini barang. Jadi menurut Mas Bim tadi bahwa sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh teman-teman hari ini itu karena adik kita Mas Afan yang terlindas tulisannya karena itu terlindas katanya oleh Brimob kemarin, atau cuman gara-gara itu atau karena apa? Oh, itu trigger sih. Itu trigger. Oke. Jadi karena apa nih sebenarnya? Atau karena disusupi, kata Pak Presiden kan disusupi sama asing terus gitu ya. Itu kan alasan yang selalu diucapkan. Nah, itulah kadang-kadang yang saya sering sesalkan dari Pak Prabowo ini adalah terlalu sering menggunakan istilah asing-asing gitu ya. Kalau dulu ada Pak BSB ngomongnya begini gini. Apa? Saya prihatin. Ya. Sekarang trademarknya gitu ya. Ya, sekarang ini sekarang asing ya. Asing. Iya, kemungkinan ditunggangi oleh asing kayak atau kepentingan politik yang oposisi ya, bahkan katanya ini ya geng Solo lah seperti itu ya kan. Ya itu mungkin aja, dan penyusupan oleh agen-agen asing. Memang tugasnya negara tuh, tugasnya suatu negara tuh ngacak-ngacak negara orang kan gitu kan. Ya tapi seberapa siap kita itu menghadapi ancaman acak-acak gitu. Sebagai analogi ya,
tubuh kita, kalau kita ini hidup sehat, ya menjaga makan, menjaga pola istirahat, olahraga, ya virus dari luar tuh mau menyerang kan juga nggak gampang. Ya sama dengan negara kita. Ya kalau negara kita ini korupsinya rendah, masyarakatnya makmur, penegakan hukumnya bisa adil, terus pemimpin-pemimpinnya kuat, punya kapasitas, ya mau disusupi dari luar juga nggak gampang. Masalahnya kan politik kita bosok hari ini. Penjagaan pemerintah ini bosok hari ini. Ya gimana nggak akan mengundang berbagai macam kepentingan dari luar. Kan problemnya di situ. Ya, jadi apa yang mereka perjuangkan dan kenapa mereka sampai semarah ini? Ya, apa? Ya balik lagi kan trigger ya yang terjadi. Triggernya tadi dari itu trigger apa ya? Trigger yang membooster, booster bukan trigger, booster. Booster ya. Triggernya jelas ya, kondisi masyarakat yang susah kemudian direspon dengan ketidakbijakan oleh orang DPR. Oke. Itu dengan cara berjoget-joget itu ya. Joget dan kemudian ngatain tolol lah, yang rakyat jelata lah, itu kan ya wakil rakyat cap opo. Tapi gitu. sebenarnya apakah sebenarnya keinginan para demonstran hari ini ya membubarkan lembaga perwakilan rakyat ini? Apakah itu benar menurut Mas? Ya kalau tuntutan untuk membubarkan DPR itu kan juga sudah lama. Dan Jangankan itu ya Bung Karno, Gus Dur pun juga pernah mau melakukan hal yang sama. Bung Karno bahkan sudah melakukannya. Sudah, tapi Bung Karno itu kan kuat ya dan memang kondisinya memungkinkan untuk itu. Cuman masalahnya kan apakah membubarkan DPR itu adalah solusi untuk negeri ini misalnya? Menurut Anda gimana? Nggak mungkin. Karena itu adalah instrumen dari demokrasi sendiri. Ya, jadi kalau tanpa itu nggak mungkin. Nah ya makanya kan DPR itu kan pertama dia kan amanat konstitusi. Ya. Fungsi DPR adalah menyusun undang-undang, kemudian mengawasi jalannya pemerintahan termasuk fungsi anggaran gitu kan. Benar. Nah, apakah kita siap penyelenggaraan negara ini dipimpin oleh satu otoritas tunggal? Jadi ada satu pemimpin yang dia membuat undang-undang, dia yang menjalankan, bahkan dia yang mengawasi. Kan problemnya di situ. Jadi Raja Nusantara. Ya bisa, tapi siapa yang mau balik jadi dipimpin sama raja? Nggak ada yang mau. Jadi sebenarnya gimana tadi itu? Jadi salah ya mereka melakukan itu sebenarnya ya? Keinginan untuk membubarkan DPR? Iya. Bukan masalah benar atau salah gitu ya. Cuman itu agak tidak fokus pada substansi permasalahan. Ya memang jengkel ya. Siapa sih hari ini nggak jengkel sama DPR misalnya gitu ya. Tapi kan problem utamanya adalah kenapa mereka ingin DPR itu dibubarkan, karena mereka merasa bahwa DPR itu ya kayak nggak ada gitu loh. DPR tidak hadir sebagai perwakilan mereka, karena pada prakteknya memang seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi kan, DPR itu betul-betul perwakilan rakyat atau bukan? Perwakilan partai. Perwakilan partai, ya kan? Nah, ya otomatis kalau perwakilan partai ya nggak salah dong kalau rakyat itu merasa bahwa ya udah, kita nggak pernah merasa diperjuangkan oleh mereka kan gitu kan. Tapi apakah partai sendiri adalah cerminan dari rakyatnya itu juga sebenarnya? Iya tergantung. Ya kalau kita bicara sejarahnya partai, kan gini, partai itu adalah salah satu elemen penting ya dalam konsep demokrasi. Ya. Dia adalah penyalur aspirasi rakyat. Jadi artinya gini, sejarah dibentuknya partai itu semua untuk hal yang positif, untuk kebaikan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman menjadi sebuah pertanyaan, partai ini masih relevan nggak? Kan seperti itu. Apakah mereka masih menjadi perwakilan untuk suara rakyat waktu itu? Iya. Artinya kan pada prakteknya hari ini, apakah mereka benar-benar perwakilan rakyat hari ini? Kan itu kan masalahnya kan. Sehingga ini harus di-challenge gitu kan. Kalau teman-teman yang sering menonton channelnya Mas Wim ini, saya kan buat interview yang berkala ya, seminggu sekali. Kebanyakan saya ambil Gen Z untuk menjawab pertanyaan apakah Anda masih percaya partai. 80% itu sudah nggak percaya partai. Iya. Tapi partai ini kan sebenarnya wadah ya. Kita bicara wadah untuk mempunyai calon-calon pemimpin untuk yang memimpin kita. Gitu kan? Sebenarnya seberapa penting sih proses kaderisasi dalam mencetak pejabat publik yang berintegritas dan kompeten itu? Kaderisasi di partai? Iya. Iya penting banget. Tapi kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya kalau misalnya yang dicetak oleh partai yang populer juga yang ya masalahnya kan itu kan kembali lagi problemnya ada di sistem politik kita hari ini kan. Apakah sistem politik kita hari ini memang betul-betul melahirkan orang-orang yang terkaderisasi dengan baik? Artinya gini, saya mau tanya, apakah seorang kader partai yang sudah lama berkontribusi untuk partai, jaminan dia akan duduk sebagai anggota DPR hari ini? Enggak kan? Kadang ada orang yang baru, karena dia punya duit, dan dia pintar dalam mendistribusi serangan fajar, jadi dia, betul kan? Itu artinya seperti itu ya? Itu kan, ya, itu udah bukan anu lah, sudah bukan rahasia lah itu. Tapi kan akhirnya kita mengembalikan bahwa itu sebenarnya adalah salah rakyatnya sendiri, kenapa mau dibegitukan kan gitu? Nggak bisa serta-merta, makanya dalam hal ini yang selalu saya jadikan fokus adalah pembenahan sistem. Semua itu sebab akibat gitu loh. Kan gini, ya salahnya rakyat kenapa kok mau milih yang di serangan fajar gitu kan? Kan seperti itu. Ya kan banyak hal ya, karena rakyat juga kondisinya susah misalnya kayak gitu. Ya kan, daripada dia memilih sesuatu yang tidak ada kepastian, ya lebih baik yang pasti-pasti saja. Yang bayar.
yang pasti yang bayar gitu yang kan. bayar gitu. Nah, nanti akhirnya imbasnya adalah apa? Yang si caleg ini merasa aku udah bayar kok. Yang ngapain aku memperjuangkan Suara mereka? Nah, itu seperti itu. Dan secara matematis, saya bisa menjelaskan kenapa kok hampir tidak mungkin untuk memenangkan dengan cara konvensional. Oke. Ya, karena ini berkaitan dengan kuantitas. Simpel aja gambaran gini. Katakanlah caleg ya. Oke. Caleg untuk menang di pileknya dia di daerah dia harus dapat 5.000 suara. Misalnya, lah 5.000 suara itu yang ditarget itu kan juga nggak bisa 5.000. Kalau untuk mengamankan dia harus bergerak 2 bahkan 3 kali lipat. Maksudnya gini, untuk memenangkan 5.000 suara harus bisa membidik 15.000 daftar. Orang yang akan kamu prospek kan gitu kan. Karena kan nggak mungkin 5.000 orang kamu prospek terus semuanya akan milih. Bener nggak? Ya. Nah, atau katakanlah 2 kali lipat lah, 10.000. Nah, sekarang saya mau tanya, kita udah kenal lama nih. Misalnya aku maju nyalek suatu saat. Kira-kira butuh harus tak bayar nggak? Nggak harus. Karena kenal kan? Karena kenal. Sekarang kita tanya, berapa banyak sih orang yang kenal sama kita secara personal? Berapa banyak kira-kira? 10, 20. 10, 20, 100 sih udah luar biasa hebat ya. Iya. Ya kan? Gimana kamu akan memenangkan 5.000, 10.000 suara? Oke, katakanlah kamu start untuk berkeliling nyari 10.000 suara itu selama 1 tahun. Full, nggak pernah berhenti setiap hari. Berarti dalam 1 hari, kamu harus mendatangi 30 orang yang mungkin kamu banyak tidak kenal. Yang dia nggak kenal kamu gitu loh. Dengan asumsi sekali kamu datangi, mereka akan langsung seneng dengan visi misimu. Kan nggak mungkin. Sehingga cara paling gampang apa? Bayar. Ya kumpulkan listnya mereka, mana yang bisa dibayar. Ditembak. Bayar. Mas Wim, banyak menteri pejabat kabinet berasal dari partai politik. Ya. Apakah ini bentuk representasi dari mereka atau justru kontrol sebenarnya? Nah ya ini loh, justru ini loh ya. Kan yang namanya penyelenggaraan berbangsa dan bernegara itu apa sih? Prinsipnya apa sih? Harus bisa melindungi, harus bisa mensejahterakan, harus mencerdaskan. Ya, kan itu kan. Artinya penyelenggaraan berbangsa bernegara kan bukan hal yang main-main loh. Di situ ada hajat rakyat yang dipertaruhkan. Tapi kita menyederhanakan seolah-olahnya seperti papan permainan catur raja gitu loh. Seolah semua itu harus sebuah demokrasi yang sekerdil coblosan di bilik suara. Maksud saya seperti ini, kalau kita ingin bangsa negara ini maju, maka setiap bidang yang ada di negeri ini itu harus dipimpin orang terbaik di bidangnya kan. Meritokrasi ya. Iya, orang ekonomi harus orang yang paling pintar ekonomi. Tapi kan nggak mungkin juga kalau dari partai tiba-tiba orang tidak ada basic ekonomi, kadang-kadang ya dimasukkan aja. Lah makanya itu. Tapi gara-gara kesesatan berdemokrasi ini ya, saya bukan demokrasi yang sesat ya, tapi kesalahpahaman dalam memandang demokrasi ini, akhirnya kita harus terima realita bahwa ada banyak sekali sektor di negeri ini yang tidak dipimpin orang terbaik di bidangnya. Nah, ini sebenarnya nyambung nih sama pertanyaan berikutnya nih. Apakah penempatan, kalau kita ini agak sedikit kasar ya, ya pion-pion partai ini iya. di kabinet didasarkan pada loyalitas atau daripada kapabilitas? Makanya saya bertanya, ini saya ambil satu case ya. Menteri Kehutanan kita. Siapa coba? Ya nanti Anda aja ya, browsing aja ya. Kayak jelata. Browsing aja nanti. Saya juga sudah cari track record dia. Namanya Menteri Kehutanan kan harusnya paling nggak dia pernah bergerak dalam konservasi lingkungan, ya kan? Pernah turun betul ya, menghabiskan waktu untuk menjadi gerakan perlindungan hutan. Enggak ada sama sekali. Ya kalau nggak salah waktu kemarin sebelumnya kan dipegang oleh Pak Zul ya. Nah, yang dimarahi sama ya siapa? Sama Indiana Jones. Harrison Ford. Itu aku malu loh lihat itu ya. Itu ya. Bener-bener kok gitu ya. Malu tapi juga ada nggak terimanya loh. Yo Mas yo gitu aku yo nggak terima loh lihat menteri kita terus direndahkan ya tapi ya dia memang pantas direndahkan sebenarnya. Kan gitu ya. Oke, jadi ada banyak sekali kayak Menpora misalnya. Ya selama ini Menpora banyak sekali yang bahkan nggak dari pemuda gitu. Atau dia nggak punya pengalaman yang signifikan dalam bidang olahraga misalnya. Tapi kan menteri-menteri itu dipilih oleh Pak Presiden. Kita tidak bicara tentang masalah memilih menteri, kita bicara tentang masalah rakyat yang memilih secara langsung. Ya makanya itu kan kenyataannya dalam berapa dekade ini kan juga Presiden mengangkat menteri itu kan ya titipan partai sudah. Untuk memastikan bahwa koalisinya itu tetap terjaga. Karena kan menteri itu kan jatah-jatahan ya. Memang ada beberapa menteri yang nggak bisa diganggu gugat ya. Menteri ekonomi itu nggak bisa diganggu gugat, nggak boleh orang selama ini kan seperti itu ya. Ya tapi artinya ini sudah sebuah realitas bahwa jabatan menteri itu ya jatah-jatahan. Ya sekarang bayangin, kamu rela emang bayangin loh kita tuh di Indonesia ini masih ada orang keluarga yang besok nggak tahu anaknya itu harus makan apa, gimana bayar sekolahnya anaknya, perlindungan hukum seperti itu. Terus kemudian yang di atas dipakai main-mainan gitu loh, kayak football manager aja gitu. Football manager masih mending, taruh orang-orang terbaik kan, pemain-pemain terbaik untuk bisa menang kejuaraan kan. Lah ini kayak gitu, ini masalah negara loh, hajatan negara. Berarti menurut Mas Wim bahwa PAI sendiri itu
berperan sangat besar dalam membentuk calon-calon pimpinan-pimpinan kita. Ya pasti, demokrasi kita hari ini kan berfondasikan partai kan. Kan jabatan-jabatan tertinggi negara ini kan hampir semuanya muncul dari partai. Termasuk ke menteri-menteri. Iya otomatis toh. Walaupun itu dipilih langsung oleh presiden. Teorinya harusnya presiden, tapi kan sistem politik hari ini kan meniscayakan sandera menyandera. Oke. Ya, setiap kekuatan saling mengintip. Akhirnya kan para penguasa kan berpikir bagaimana memitigasi itu. Caranya apa? Dengan cara dirangkul. Tapi kalau semua dirangkul, akhirnya kan fungsi balance-nya kan juga berkurang gitu loh. Ya sekarang kita kerasa nggak sih partai oposisi dalam berapa 10 tahun terakhir ini kan hampir nggak terasa kan? Nggak ada. Nah seperti itu. Parlemen kayaknya mereka sudah jadi. Iya seperti itu gitu loh. Apakah partai politik saat ini berperan sebagai agen kekuasaan daripada agen rakyat? Iya kalau itu pastilah. Itu pastilah. Jadi aku cerita dikit ya. Oke. Saya sejujurnya saya tuh pernah loh masuk partai. Oke. Dulu ya. Dan ya nggak apa-apa itu kan perjalanan hidup ya. Karena saya juga belum tahu gimana ya. Dan pada saat saya masuk partai itu, yang sekarang jadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebetulnya. Kalau saya pragmatis ya saya nggak keluar dari partai kan harusnya. Kan. Oke. Ya tapi pada saat itu saya dengan lugunya berpikir kontribusi terhadap partai. Bagaimana saya pemuda dari partai itu punya program dan sebagainya. Tapi ternyata nggak kepake. Karena fungsinya partai adalah bagaimana kamu menang sebanyak-banyaknya. Iya, sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi logikanya gini, kalau kamu mau merubah negara, merubah bangsa, ya harus jadi pejabat dulu. Yeah. Mikirnya nanti gitu loh. Bukan di partai. Dan ini beda ya. Partai-partai perjuangan zaman dulu itu masih punya loh mereka itu. Masih eksis loh dalam hal pembinaan masyarakat. Menjadi sesuatu yang memang pantas untuk dijual gitu ya. Oh, sekarang enggak. Makanya ketika waktu itu saya ngomong sama petinggi-petinggi pejabat partai situ, ya udah kayak radio nggak nyambung gitu udah. Mereka kayak lu ngomong apa sih? Apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan fungsi partai sebagai wadah kaderisasi sebenarnya? Nah, menarik ini. Jadi gini, tak spoiler dikit ya. Sebetulnya kan kalau teman-teman di Mas Wim ini kan sudah sering mendengar bahwa saya dan teman-teman itu memperjuangkan sebuah konsep demokrasi tanpa partai. Tapi katakanlah kita masih harus pakai partai, ya masih bisa kita memperbaiki kondisi. Ya, walaupun tidak akan menjadi holistik. Caranya itu simple. Ini bisa dikerjakan dalam tahun depan. Bahkan tahun depan kalau memang anggota parlemen DPR RI ini sepakat, ini bisa langsung dijalankan. Caranya adalah apa? Kembalikan lagi pemilihan legislatif ke pemilihan partai. Nggak usah lagi milih caleg. Itu justru jadi problem ya buat kita kan banyak. Problemnya kenapa? Kan banyak yang nggak mau juga kayak gitu. Pemilihan yang didasari oleh pemilihan partai juga nggak. Yang nggak mau orang partainya atau masyarakat. Nah, nggak mau karena memang literasinya belum lengkap. Ya. Ya, kan kenapa? Menurutmu kenapa kok mereka nggak mau? Karena mereka berpikir bahwa partai tidak representasi mereka. Ya, sekarang saya tanya, emang sekarang juga representasi mereka? Secara langsung tidak. Nah, nggak juga kan? Nah. Ya, sekarang aku tanya, sebagian besar masyarakat yang nyoblos caleg, itu emang karena lihat visi misinya caleg? Ayo prakteknya apa? Ada beberapa ya, beberapa tidak. Nah, kebanyakan apa? Tidak. Kebanyakan apa? Duit kan? Dan popularitas. Ya populer kok nggak ada duit juga nggak jadi hari ini. Ya. Gitu loh. Iya kan? Artinya ini dengan dikembalikan ke partai, dengan tetap nyoblos calegnya itu juga tidak ada perbedaan signifikan. Tapi coba kita bayangkan, kenapa partai hari ini menjadi sangat pragmatis? Saya tanya, antara partai satu dengan yang lain, ada ideologi yang bisa kita baca dengan jelas nggak? Katakanlah gini, kalau di Amerika ada Republikan dan Demokrat. Itu sangat kelihatan ya? Buat saya semua partai Demokrat sekarang. Nah oke. Berarti nggak ada bedanya ya? Artinya ideologi partai hari ini nggak muncul. Kecuali PKS. PKS juga nggak kayak dulu juga sih. Kayaknya sih ya. Ya. Tapi intinya ideologi itu nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena orang-orang yang dimasukkan di dalam parlemen itu juga banyak yang bukan pejuang ideologi partainya. Oke. Gitu loh. Karena hari ini orang kepilih bukan karena ideologi partainya atau bukan karena seberapa besar kontribusi dari partai, tapi seberapa hebat dia dalam mendistribusi serangan fajar. Kan gitu. Ya, ketika pemilihan ini dikembalikan lagi ke partai, otomatis beban untuk memilih anggota DPR itu ada di partai. Maka partai akan memilih orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik itu bisa diambil dari versi mereka. Versi mereka, ya kan? Apakah itu bisa jadi versi rakyat? Ya nanti makanya gini. Beban itu ada di partai. Siapa orang yang paling bisa memperjuangkan ideologinya partai? Siapa orang yang paling berkontribusi terhadap partai? Dan siapa orang yang secara personal memang punya kapabilitas untuk itu? Itu yang tidak terjadi dalam pemilihan legislatif hari ini. Otomatis kalau dikembalikan ke partai itu akan banyak konsekuensinya. Yaitu tadi orang yang akan tampil adalah memang orang yang memang memperjuangkan ideologinya. Walaupun orang akan bertanya, caranya gitu kan orang-orang lama yang akan jadi.
ya memang harus orang yang lama. Orang tua juga akhirnya. Tidak selalu, gitu loh. Maksudnya gini, ya kan pantas kan, orang yang dipilih adalah orang yang selama ini punya kontribusi besar dari partai. Hari ini nggak kayak gitu. Kamu bukan siapa-siapa, tapi karena punya duit, Bagaimana kalau daftar misalnya KTA? memang yang punya duit juga ternyata lebih baik daripada orang lama yang dalam partai? ya kalau semua bicara ternyata ya nggak akan selesai. Itu kan asumsi semua. Oke. Ya kan? Tapi kan kita bicara bahwa ya sudah sepantasnya orang yang memang sudah membesarkan partai dapat tempat yang paling tahu ideologi. Itu lebih baik daripada hari ini. Ya bukan lebih baik ya seharusnya kan. Ya kan kamu bekerja lama untuk partai, ya kamu yang harus dapat jatah, bukan orang baru yang kebetulan punya duit itu. Seperti itu. Dan otomatis kalau pemilihan dikembalikan ke pemilihan partai, otomatis kos politik tidak akan sebesar hari ini. Tidak akan terjadi jor-joran. Dan yang paling penting adalah tidak merusak mentalitas masyarakat. Cuman itu solusinya berarti ya? Apa nih? Ya kan tadi kan pertanyaan adalah untuk memperbaiki kualitas partai. Ya kan, kembalikan lagi ke pemilihan partainya. Itu salah satu langkah yang paling sangat mungkin dilakukan. Ya. Dan saya yakin juga kok orang-orang partai pun tidak akan keberatan. Mereka akan mendapatkan kos lebih rendah seperti itu ya. Dibandingkan misalnya wacananya adalah menggantikan partai misalnya dengan sebuah sistem baru, itu lebih sulit. Ya walaupun saya pede, ini adalah sistem yang jauh lebih baik daripada yang saat ini. Oke, apakah perlu ada regulasi yang membatasi dominasi partai dalam penunjukan pejabat publik? Regulasi itu sudah ada sebetulnya. Oke. Cuma kan prakteknya nggak sama gitu loh. Kan kembali lagi kalau kita bicara sistemnya presidensial, ya harusnya itu hak prerogatif. Cuman kan presiden-presiden kita kan juga nggak berani menjadi dirinya sendiri ya. Mereka pasti butuh pengaman-pengaman. Akhirnya yang namanya negosiasi itu selalu terjadi. Oh, itu kalau kita bicara presiden, terus bagaimana peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi pergeseran fungsi partai itu sendiri? Gini. Masyarakat itu sudah bersikap kok, gitu loh ya. Ketidaksukaan terhadap partai, ketidaksukaan terhadap politisi, kepada DPR itu sudah terjadi di mana-mana. Bahkan demo, ini demo yang gila-gilaan ya. Tapi kan kita perlu solusi konkret gitu loh. Kita nggak bisa. Saya nggak tahu demo ini akan bertahan berapa lama. Karena pada akhirnya orang akan harus kembali ke zona nyamannya. Kecuali negara kemudian berubah menjadi darurat militer, itu beda soal ya. Yang saya prediksi ya udah demo kenceng, habis itu semua kembali normal gitu kan. Tidak dari konkret nanti. Jadi kembali normal maksudnya gimana? Apakah ya sudah. Jadi suara mereka tidak perlu didengarkan, satu kembali normal gitu aja, atau bagaimana? Ya bisa, yang kan banyak kan. Kita kan sudah melalui berbagai macam demo besar, ini kan nggak cuma ini saja. Walaupun ini yang termasuk yang terbesar ya. Ya dan akhirnya semua kembali normal. Ya politisi juga nyaman dengan itunya, dengan apa yang sudah dilakukan. Ya kita perlu solusi konkret. Kalau saya selalu melihat bahwa esensinya adalah kita perlu perbaikan sistem politik. Ya tadi kan saya sudah jelaskan ya salah satu cara untuk memperbaiki partai. Tapi kan kalau saya punya sebuah konsep yang memang lebih bisa merespon perkembangan zaman gitu loh, ya kan. Kalau di channel ini saya sudah berkali-kali menjelaskan konsep misalnya demokrasi tanpa partai misalnya. Itu terkesan absurd bagi banyak orang. Tapi saya dalam 2 hari ini dapat inbox, dapat WA dari orang-orang yang pernah saya ajak diskusi. Mereka semua mengatakan bahwa ternyata yang saya omongkan bertahun-tahun lalu itu menemui kebenaran hari ini gitu loh. Tanpa partai. Tanpa partai. Solusinya berarti tanpa partai. Demokrasi tanpa partai, yes. Artinya eleksinya tanpa partai atau memang tanpa partai sama sekali, bagaimana? Tanpa partai sama sekali. Artinya gini, kalau selama ini kan partai menjadi penyuplai pejabat negara ya. Jadi anggota DPR itu dari partai, kepala daerah dari partai, presiden dari partai. Kita punya sebuah solusi di mana nggak dari partai, gitu loh. Oke. Kita harus membuat sebuah konsep yang menjadi penggantinya partai. Apa itu maksud? Lumbung. Lumbung. Bisa jelaskan sedikit tentang lumbung maksud? Lumbung ya namanya kan kearifan lokal ya. Ya. Nah, kalau lumbung itu dulu apa sih? Lumbung tempat menyimpan padi. Menyimpan padi ya. Padahal sebetulnya filosofi lumbung itu adalah tempat kita berkumpul, bermusyawarah. Bahwa di dalam musyawarah itu kemudian ada mekanisme penyimpanan hasil bumi, itu satu hal ya. Artinya filosofi lumbung itu akan kita kembalikan dalam sistem politik kita. Bahwa lumbung itu adalah entitas penampung aspirasi rakyat. Termasuk nanti ada menjadi sebuah entitas untuk melahirkan para pemimpin negeri. Apa yang membedakan dengan partai? Nah kalau partai hari ini kan kalau kita mau jadi pejabat, harinya masuk partai. Apakah kita pernah berkontribusi terhadap masyarakat? Nggak penting. Ya kan, kita punya KTA bisa berkontribusi pada ketua partai. Ya mungkin, ya seperti itu ya. Kita bisa lobby, dapat tuh tiket itu untuk jadi DPR atau caleg atau seperti itu. Nah, dalam sistem lumbung ini baru syarat untuk masuk ke kontestasi politik ya. Entah itu ke pileg atau ke pilkada atau ke pilpres. Kamu harus punya track record dalam melayani masyarakat dulu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan cara seperti apa? Wah, ini kok tak jelasin panjang. Kayak itu next anu deh. Cuman saya ini closing ya. Lumbung ini akan
Menarik sekali tapi Lumbung ini akan dijalankan berdasarkan filosofinya sila keempat. kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan berwakilan. Yes, ya itu adalah sila sangat krusial, Ya. tapi tidak pernah dijalankan dengan benar di negeri ini. Hmm. Kalau sila keempatnya aja nggak jalan, nggak akan nyampe ke sila kelima. Nggak akan Keadilan dapat sosial. pemimpin yang bagus. Nah, jadi penjelasan sila keempat itu begini. Ada kerakyatan, ada hikmat kebijaksanaan, ada permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan artinya apa sih? Kerakyatan dan bangsa. Kerakyatan itu artinya keberpihakan kepada rakyat. Nah, oke. Kita mendambakan suatu negara yang berpihak pada rakyatnya. Hmm. Bukan berpihak pada elit politik, bukan berpihak kepada oligarki, apalagi berpihak pada asing kan. Udah kayak Pak Prabowo aja saya. Ngomong asing kan. Oke. Jadi negara kerakyatan itu hanya bisa terwujud apabila negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang punya hikmat kebijaksanaan. Oke. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, siapakah itu? Bukan hanya presiden, ya DPR-nya, ya kepala daerahnya, ya penegak hukumnya. Jadi bisa dapat semuanya ya ini. Iya, iya dong. Bukan cuma eksekutif aja berarti. Betul. Nah, hikmat kebijaksanaan itu hanya bisa dimunculkan melalui permusyawaratan perwakilan. Ya. Permusyawaratan kan musyawarah, Ya. diskusi, conference. Nah. Kita mau memilih pemimpin terbaik, Hmm. pakai diskusi atau pakai pasang-pasangan baliho, terus pakai gimmick-gimmick di sosmed. Diskusi dong, ya kan? Bahwa pada akhirnya kita voting, at least kita sudah bertukar pikiran. Kan begitu. Ya. Nah, kenapa ada kata-kata perwakilan? Karena tidak mungkin 270 juta orang Indonesia itu duduk bareng untuk diskusi. Ya. Maka harus disekat-sekat ini perwakilannya, Nah. gitu loh. Ini semakin dalam ya ini. Makanya kita kembalikan lagi, permusyawaratan perwakilan akan melahirkan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan akan melahirkan kerakyatan. Oke. Nah, sekarang dites saja. Kita sekarang sistem politik kita pakai permusyawaratan perwakilan nggak? Melahirkan pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan nggak? Melahirkan negara yang berkerakyatan nggak? Ya udah itu aja. Oke, jadi dari Layar Jelata sini bertanya kepada Mas Bima dan saya rasa mungkin waktunya sangat Ya, terbatas. Kita bahas lain kali. Next time kita akan bahas tentang masalah lumbung ini lebih dalam mungkin. Menarik sekali. Ini udah mulai sore dan mendekati gelap di sini. Jadi mungkin kita harus akhiri dulu di sini dan wah udaranya benar-benar enak sekali di sini. Mungkin kalian harus mampir ke sini dan minum kopi. Mas Bima, terima kasih atas waktunya Oke, sudah mengundang Bapak Noven. saya. Ya. Informasinya luar biasa, Mas Bima penuh solusi dalam hal politik itu. Oke, bolo-bolo. Sampai ketemu di video selanjutnya.